Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Di lintasan Mandalika pada putaran awal balapan, insiden yang mengejutkan terjadi ketika motor Marco Bezzecchi menyentuh motor Marc Marquez. Bezzecchi, yang saat itu tengah berjuang dalam posisi kompetitif, menjelaskan bahwa kecelakaan itu benar-benar tak disengaja. Menurut pengakuannya, saat melaju di tikungan 7, ia kehilangan cengkeraman dan mengalami slide. Karena posisi sangat dekat dengan Marquez dan ruang manuver yang sangat terbatas, Bezzecchi tak punya waktu atau peluang untuk menghindar. Ia menyatakan bahwa sesaat ia menyadari situasi kritis, bannya meluncur, keseimbangan tak stabil, ia sudah terlanjur terjun ke jalur yang tak ideal. Motor Marquez berada tepat di depan atau sangat dekat di sisi lintasan yang sama. Dalam kondisi slide dan momentum tinggi, Bezzecchi tidak memiliki kontrol yang cukup untuk mengulur atau mengubah arah secara dramatis. Dengan nada penuh kejujuran, ia mengaku bahwa meski niatnya bukan untuk menyerempet atau menjatuhkan, keadaan memaksanya terlibat tabrakan itu tanpa bisa dicegah. Akibat tabrakan, Marquez terseret dan terpelanting ke area gravel di tikungan 7. Lokasi itu dikenal memiliki perbedaan elevasi, step, antara aspal dan area gravel, sehingga ketika Marquez tergelincir, konsekuensi menjadi lebih berbahaya. Insiden tersebut menyebabkan Marquez mengalami cedera pada bahu kanannya. Kondisi ini pun memaksa pebalap Ducati legendaris itu untuk absen di seri MotoGP berikutnya, yakni MotoGP Australia dan MotoGP Malaysia. Bezzecchi segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Marquez. Ia mengakui bahwa meski kecelakaan ini terjadi dalam situasi balap yang keras dan cepat, sebagai sesama rider ia merasa wajib bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dia menegaskan tidak ada unsur niat buruk atau manuver agresif yang dirancang untuk menyerang Marquez. Semuanya terjadi dalam split second, di tengah dinamika kecepatan dan daya cengkeram yang hilang. Di mata banyak pengamat, insiden ini menjadi sorotan besar karena melibatkan dua nama besar dunia MotoGP. Marquez, yang baru saja memastikan gelar juara dunia pada musim ini, kini harus absen dalam duel-duel penutup musim. Sementara Bezzecchi harus menghadapi kritik sekaligus simpati dari komunitas balap. Ada yang mempertanyakan antisipasinya, ada pula yang memaklumi bahwa crash seperti ini adalah risiko inheren dalam kejuaraan sekelas MotoGP. Salah satu pengamat yang menyorot kejadian ini adalah Carlo Pernat, mantan manajer dan pengamat MotoGP. Pernat mengatakan bahwa publik akan bereaksi sangat keras seandainya yang melakukan tabrakan adalah Marquez. Ia menyebut bahwa permintaan maaf Bezzecchi layak diapresiasi, tapi kontrasnya akan terasa jika posisi mereka dibalik. Pernat juga mengingatkan bahwa absennya Marquez dan Jorge Martin di seri akhir musim akan melemahkan tensi persaingan, sekaligus menyayat rasa penasaran penggemar yang menantikan duel antar mega bintang di lintasan yang sulit. Dalam cara Bezzecchi memaparkan kasusnya, tanpa kesungguhan untuk terbuka. Ia tidak menyalahkan Marquez atau menyebut bahwa Marquez melambat tiba-tiba. Ia mengakui bahwa dalam kondisi slide, segala hal di luar kontrolnya sendiri, termasuk waktunya untuk melakukan koreksi, sudah melewati batas. Penjelasannya berakar pada pengalaman dan insting rider. Dalam kondisi kendaraan kehilangan traksi, impuls korektif seringkali tidak cukup cepat atau kuat untuk menghindar dari kontak dengan objek di dekat jalur. Bezzecchi pun menegaskan bahwa ia memahami konsekuensi dari apa yang terjadi, terutama dampaknya terhadap Marquez. Kehadiran Marquez di lintasan bukan hanya persoalan individu, tapi juga elemen penting dalam drama persaingan musim ini. Absennya Marquez berarti kehilangan salah satu rival utama yang sering menghadirkan intensitas tinggi di setiap seri. Untuk Bezzecchi sendiri, meskipun insiden ini merusak citranya di mata sebagian publik, ia menyatakan siap menerima kritik dan introspeksi, agar insiden serupa tidak terulang. Selebihnya, insiden ini juga menyoroti aspek teknis dari sirkuit Mandalika. Tikungan 7 menjadi titik rawan, dengan elevasi yang berbeda pada aspal dan area gravel, gesekan yang berubah tiba-tiba bisa memicu kehilangan kontrol. Dalam kecepatan tinggi balap MotoGP, margin kesalahan sangat tipis. Sekali slide dimulai, peluang untuk kembali stabil sangat kecil, apalagi ketika ada pebalap lain tepat di samping atau di depan. Bagi Bezzecchi, kejadian ini menjadi pelajaran mahal.
Ia menyadari bahwa sebagai pebalap tingkat atas, setiap perhitungan, setiap sudut kemiringan, setiap upaya koreksi harus dipertimbangkan secara ekstrim. Dalam balapan yang agresif dan kompetitif, risiko tabrakan tak bisa dihindari sepenuhnya. Namun ketika terjadi, sikap terbuka, tanggung jawab, dan kesungguhan mengakui kesalahan akan memperlihatkan karakter sesungguhnya seorang pembalap profesional. Akhirnya, insiden ini menjadi catatan kelam dalam seri Mandalika 2025. Bukan karena sengaja menyerang, tetapi karena kombinasi selide tiba-tiba, keterbatasan ruang manuver, dan urusan fisika yang sulit ditebak. Bezzecchi dengan jujur menyatakan bahwa ia tidak bisa menghindari tabrakan itu. Sebuah pernyataan yang memberi ruang bagi empati, sekaligus kritik. Untuk Marquez, cedera ini memperburuk rekor buruknya di Mandalika, sirkuit yang hingga kini belum pernah dinaikininya hingga finish layak sejak kalender MotoGP memasukkannya tahun 2022. Kini, keberlanjutan persaingan di musim akhir akan sedikit berubah tanpa kehadiran Marquez, namun insiden ini tetap menjadi momen penuh refleksi di dunia balap. Balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika menyisakan insiden pahit yang melibatkan dua pembalap top, Marco Bezzecchi dan Marc Marquez. Insiden itu terjadi pada putaran pertama, ketika keduanya bersaing ketat di barisan depan. Dalam upaya menyalip, Bezzecchi menyenggol bagian belakang motor Marquez, yang menyebabkan keduanya jatuh dan gagal melanjutkan balapan. Momen tersebut tak hanya menjadi sorotan karena dampaknya terhadap jalannya lomba, tapi juga karena luka fisik yang dialami Marquez serta berbagai reaksi dari pihak tim dan pembalap lain, termasuk komentar dari Francesco Bagnaia. Dalam insiden tersebut, Marquez mengalami kecelakaan keras di tikungan ke-7. Ia terlempar dari motornya dan menghantam gravel dengan cukup keras. Bezzecchi juga ikut terjatuh akibat kontak yang terjadi. Setelah diperiksa tim medis, Marquez diketahui mengalami patah tulang selangka di bagian bawah dan cedera ligamen pada bahu kanan. Cedera itu membuatnya harus menepi dari dua seri berikutnya dalam kalender MotoGP. Kondisi fisik Marquez sempat memicu kekhawatiran dari para penggemar dan timnya, Ducati Lenovo, meskipun ia tidak memerlukan tindakan operasi. Bezzecchi sendiri tidak mengalami cedera serius, namun merasa bersalah atas insiden tersebut dan menyampaikan permintaan maaf usai balapan. Situasi ini kemudian memancing beragam reaksi dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal adalah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati. Ia memberikan pernyataan yang bernada sindiran terhadap Bezzecchi. Menurut Tardozzi, insiden seperti itu seharusnya tidak terjadi di lap pertama, terlebih ketika semua pembalap masih berada dalam rombongan besar dan belum memiliki ruang yang cukup untuk bermanuver secara bebas. Ia menilai Bezzecchi terlalu memaksakan diri dan tidak cukup berhitung dalam pengambilan keputusan. Tanpa menyebut nama secara langsung, sindiran Tardozzi jelas ditujukan kepada pembalap Aprilia Racing itu, dengan menekankan bahwa sikap agresif tanpa perhitungan hanya akan merugikan banyak pihak, termasuk pembalap itu sendiri dan lawan yang tak bersalah. Namun demikian, suasana panas itu sedikit mereda setelah Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo Team, memberikan komentar yang lebih menenangkan. Bagnaia menilai bahwa insiden yang menimpa Bezzecchi dan Marquez bukan murni akibat manuver sembrono atau niat menjatuhkan lawan, melainkan lebih karena kondisi teknis yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, Bezzecchi mengalami slide atau kehilangan traksi pada ban belakang saat berusaha mengerem di tikungan tersebut. Slide itu menyebabkan motornya bergeser tak terkendali dan menyentuh motor Marquez yang ada di depannya. Dalam pandangan Bagnaia, kecelakaan seperti ini adalah risiko yang melekat dalam balapan, terutama di awal lomba ketika semua pembalap berada dalam tekanan untuk menjaga posisi dan bertarung ketat. Pernyataan Bagnaia itu memberikan perspektif berbeda dan lebih objektif terhadap apa yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa dalam balapan MotoGP, faktor teknis seperti kehilangan grip, pengereman mendadak, hingga tekanan dari pembalap di belakang bisa memicu insiden tanpa ada niat buruk dari pihak manapun. Dengan kata lain, menurut Bagnaia, Bezzecchi tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena kejadian itu lebih merupakan kecelakaan yang tidak disengaja. Komentarnya juga menunjukkan sikap dewasa dan profesional dari seorang juara dunia,
yang mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang tanpa terbawa emosi. Meskipun begitu, konsekuensi dari insiden ini tetap besar, terutama bagi Marquez yang harus menepi dan kehilangan kesempatan meraih poin penting. Di sisi lain, Bezzecchi juga harus menghadapi tekanan publik dan kritikan dari pengamat serta tim rival. Ia sendiri tampak terpukul usai kejadian dan mengatakan bahwa ia tidak berniat menyebabkan kecelakaan tersebut. Menurutnya, itu adalah kesalahan yang terjadi dalam hitungan detik dan berada di luar kendali karena kehilangan cengkraman ban saat pengereman. Ia juga menyampaikan penyesalannya secara langsung kepada Marquez dan berharap pebalap Spanyol itu cepat pulih. Insiden ini memunculkan kembali perdebatan lama dalam dunia MotoGP tentang batas antara balap agresif dan sembrono. Banyak yang menilai bahwa pada era modern ini, pembalap muda terlalu cepat mengambil risiko besar tanpa mempertimbangkan akibatnya, terutama di lap-lap awal ketika situasi masih sangat padat. Tekanan untuk tampil kompetitif, baik dari tim maupun sponsor, disebut sebagai salah satu penyebab meningkatnya manuver-manuver berisiko tinggi. Namun di sisi lain, pembalap juga dituntut untuk agresif demi menjaga posisi dan membuktikan kapasitas mereka. Ducati sebagai tim yang menaungi baik Marquez maupun Bagnaia memiliki posisi yang unik dalam menyikapi kejadian ini. Di satu sisi, mereka harus mendukung Marquez sebagai pembalap utama yang kini tengah cedera. Namun di sisi lain, mereka juga tidak bisa langsung menyalahkan Bezzecchi yang merupakan pembalap dari tim Aprilia Racing. Oleh karena itu, sikap Tardozzi yang memberikan sindiran tegas sekaligus pernyataan Bagnaia yang meredam ketegangan bisa dilihat sebagai strategi komunikasi yang menjaga keseimbangan dalam situasi sensitif. Dengan absennya Marquez dari dua seri berikutnya, persaingan di papan atas klasemen akan berubah signifikan. Insiden di Mandalika menjadi pengingat bahwa dalam dunia balap motor kelas dunia, ketepatan, kendali, dan perhitungan adalah kunci utama, dan satu kesalahan kecil bisa berdampak besar, baik secara fisik, teknis, maupun emosional. Fabio Quartararo jadi saksi. Insiden di sirkuit Mandalika pada lap pertama MotoGP 2025 menjadi sorotan besar dunia balap, ketika Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing terlibat tabrakan dengan Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team. Kecelakaan tersebut membuat Marquez terlempar dari motornya dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari balik kekacauan itu, ada satu pembalap yang menyaksikan insiden secara langsung dari jarak sangat dekat, yakni Fabio Quartararo, pembalap Yamaha, yang menjadi saksi mata kunci dalam kejadian mengerikan tersebut. Ia tidak ragu menyebut manuver Bezzecchi sebagai tindakan yang ceroboh, terlalu agresif, dan berisiko tinggi, jauh dari batas kewajaran balapan. Menurut Quartararo, kejadian tersebut bukan sekadar insiden balap biasa. Ia menggambarkan betapa sempit dan menurunnya tikungan ketujuh di Mandalika, tempat insiden terjadi. Dalam suasana adrenalin tinggi di lap pembuka, posisi Marquez sudah stabil dan berada di jalur ideal. Namun Bezzecchi datang dari sisi dalam dengan kecepatan tinggi dan memaksakan manuver yang menurut Quartararo sangat berisiko. Ia mengatakan dirinya hanya berjarak 2 motor di belakang dan melihat langsung bagaimana Bezzecchi mencoba menyelip di ruang yang sangat sempit. Kontak antara motor Bezzecchi dan bagian belakang Ducati Marquez pun tak terhindarkan. Quartararo menyebut Bezzecchi terlalu cepat dan tidak ada ruang cukup untuk melakukan overtake di situ. Benturan itu terlihat keras, diperkuat oleh tayangan ulang kamera onboard. Bezzecchi tampak kesulitan menahan laju motornya dalam posisi miring saat menyalip dari sisi dalam, dan bagian depannya menyentuh motor Marquez. Sentuhan itu membuat Marquez kehilangan keseimbangan dan terlempar ke udara, terguling ke area gravel track. Quartararo, yang berada tepat di belakang, harus mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan beruntun. Ia mengaku itu adalah momen paling menegangkan yang ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan mengatakan dirinya nyaris ikut terseret karena Marquez terpental tepat di depannya. Quartararo menilai insiden ini mencerminkan bahwa beberapa pembalap masih terlalu gegabah di lap pertama. Ia menegaskan, walau lap awal memang sangat kompetitif karena semua ingin merebut posisi, tetap ada batas yang tidak boleh dilewati. Menurutnya, sebagai pembalap profesional, semua rider seharusnya tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri.
Dalam pandangannya, Bezzecchi telah melampaui batas itu. Tikungan ke-7 Mandalika sendiri bukanlah tempat yang ideal untuk menyalip, apalagi saat ban masih dingin dan jarak antar pembalap sangat rapat. Quartararo menambahkan bahwa kehilangan setengah meter di tikungan itu bisa berarti kehilangan kendali penuh, dan itulah yang ia yakini terjadi pada Bezzecchi. Setelah insiden, balapan dihentikan sementara dan bendera kuning dikibarkan di beberapa sektor lintasan karena serpihan motor berserakan. Marquez segera dilarikan ke pusat medis sirkuit sebelum diterbangkan ke Madrid untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan awal mengungkapkan bahwa Marquez mengalami patah tulang selangka kanan. Tim medis masih menunggu hasil lanjutan untuk mengetahui apakah ada cedera pada bahu atau ligamen yang lebih parah. Di sisi lain, Bezzecchi tidak mengalami cedera serius dan langsung mendatangi paddock Ducati untuk meminta maaf secara langsung kepada Marquez dan timnya. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, juga datang menyampaikan permintaan maaf resmi, mengakui bahwa pembalapnya terlalu bersemangat di awal lomba, dan berjanji melakukan evaluasi internal untuk mencegah insiden serupa terulang. Namun bagi Quartararo, permintaan maaf itu tidak mengubah pandangannya. Ia tetap melihat manuver Bezzecchi sebagai keputusan yang tidak diperhitungkan dengan matang dan membahayakan. Ia menghargai niat baik dari pihak Aprilia, tapi menurutnya keselamatan seharusnya selalu menjadi prioritas utama. Dalam balapan dengan kecepatan tinggi, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Pernyataan tegas dari Quartararo itu langsung menjadi perbincangan hangat di paddock maupun dunia maya, dengan banyak penggemar menilai komentarnya sebagai suara jujur dari seorang pembalap yang paham benar risiko balapan. Insiden tersebut juga membawa dampak emosional bagi Quartararo. Ia mengaku teringat akan kecelakaan-kecelakaan sebelumnya yang dialami rekan-rekannya dan dirinya sendiri. Ia tahu betul bagaimana segalanya bisa berubah dalam sepersekian detik di atas lintasan, dari potensi naik podium menjadi dilarikan ke rumah sakit. Quartararo menegaskan bahwa semua pembalap ingin menang, tapi bukan dengan cara yang membahayakan keselamatan satu sama lain. Selain menyoroti perilaku Bezzecchi, Quartararo juga mengkritisi kondisi lintasan Mandalika, terutama area gravel trap di tikungan ke-7 yang menurutnya justru memperparah dampak kecelakaan. Ia melihat bagaimana motor Marquez tidak meluncur halus di gravel seperti seharusnya, tapi justru memantul keras, menandakan bahwa permukaan gravel terlalu padat atau tidak merata. Ia meminta agar penyelenggara melakukan pemeriksaan ulang terhadap area tersebut demi keselamatan bersama. Keluhan serupa juga disuarakan oleh beberapa pembalap lain seperti Alex Marquez dan Joan Mir, yang menilai bahwa sistem runoff Mandalika perlu evaluasi menyeluruh karena bisa meningkatkan risiko cedera saat kecelakaan kecepatan tinggi. Pihak Dorna Sports dan FIM telah memastikan bahwa mereka akan melakukan inspeksi ulang terhadap sektor yang dimaksud sebelum balapan MotoGP berikutnya. Meski begitu, sebagian pengamat berpendapat bahwa apa yang dilakukan Bezzecchi adalah bagian dari karakter balapan MotoGP modern yang semakin kompetitif, di mana semua pembalap dituntut tampil maksimal sejak lampu start menyala. Namun bagi Quartararo, keberanian dalam balapan tidak boleh mengabaikan perhitungan. Agresivitas hanya bisa diterima jika disertai tanggung jawab dan pemahaman akan risiko. Baginya, kemenangan tidak layak diraih dengan mengorbankan keselamatan rekan satu lintasan.